Sinode GKI di Tanah Papua atau yang mewakili, yang terhormat PLH Gubernur Papua atau yang mewakili, yang terhormat pejabat Wali Kota Jayapura atau yang mewakili, yaitu Ibu B. Widiarti, Asisten 2 Setda Kota Jayapura. Yang saya hormati Pangdam dan yang mewakili PHMJ dan anggota majelis, para pelayan firman, ketua dan anggota BPPG, badan pelayan unsur-unsur jemaat, panitia, serta Bapak dan Ibu Pendeta yang telah melayani kita pada ibadah Pentakosta kedua wilayah C di pagi hingga siang hari ini. Dan yang berbahagia warga jemaat C wilayah C, yaitu 9 jemaat. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat siang dan selamat merayakan Pentakosta. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh ada dan hadir pada ibadah dari pagi hingga di siang hari ini, di dalam ibadah yang memuji, membesarkan nama Tuhan, dan juga telah mendengarkan firman-Nya di siang hari ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan yang kami hormati, hari ini tanpa terasa seluruh umat manusia di dunia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan di hari ini adalah Pentakosta yang kedua. Dalam persekutuan bersama seperti ini, setelah sebelumnya kita tidak bisa untuk berkumpul karena situasi dan kondisi yang kita sama-sama alami beberapa tahun yang lalu, yaitu COVID-19. Karena itu kita patut bersyukur telah melewati semua ini, dan pada hari ini kita ada bersama-sama dalam satu ibadah syukur perayaan Pentakosta yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Pentakosta ini merupakan hari raya terbesar dalam tarikh Yahudi. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hulu hasil dipersembahkan kepada Allah. Itu di dalam Imamat 23 ayat 17. Demikianlah hari Pentakosta bagi gereja, melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa bagi Allah dalam dunia. Hal ini menjadi nyata setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus sebagai penggenapan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk memperlengkapi mereka menjadi saksi, maka Roh Kudus melalui khotbah Petrus mendemonstrasikan kuasanya sehingga ada pertobatan dan pembaptisan kepada kira-kira 3.000 jiwa. Itulah bukti penuaian jiwa-jiwa bagi Allah. Demikian kita yakini bahwa peristiwa Pentakosta sebagai peristiwa kegerakan baru dengan harapan baru dan tatanan baru, di mana mereka yang dulunya dalam kegelapan telah memperoleh keselamatan setelah bertobat dan beri diri untuk dibaptis. Itulah bukti kuasa dari Roh Kudus. Dan kuasa itu berlangsung dalam misi penginjilan sampai pada saat ini. Dan dilakukan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tahun 2023 bagi GKI di Tanah Papua adalah tahun pembaharuan.
Karena itu menjadi penting bagi kita untuk memaknai perayaan Pentakosta di tahun ini sebagai momentum gerakan pembaharuan bagi setiap kita, baik sebagai pemimpin dalam gereja pun sebagai pemimpin dalam masyarakat atau di mana saja kita berkarya, juga sebagai pelayan firman, penatua, siamas, maupun sebagai warga jemaat atau warga masyarakat. Kita semua memberi diri kita dibaharui supaya menjadi baru dalam berpikir, dalam berucap, dan bertindak sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita mampu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kekuatan baru inilah yang memberdayakan para murid dan gereja. Gereja ini adalah kita semua di sepanjang zaman untuk mewartakan dan mewujudkan kabar baik bagi segala bangsa dalam situasi apapun, baik yang terjadi secara global, regional, nasional, dan daerah Papua, khususnya di kota Port Mumbai, kota Jayapura. Saat ini kita menghadapi situasi ekonomi yang cenderung mengkhawatirkan, juga politik yang semakin memanas menjelang pemilihan umum tahun 2024. Juga situasi hukum dan hak asasi manusia, situasi keamanan, anak jalanan, narkoba, miras, KDRT, dan lain-lain. Bersamaan dengan ini secara internal, GKI di Tanah Papua, kita sementara berproses menyesuaikan dengan amandemen tata GKI, peraturan-peraturan dan pedoman pelayanan, sekaligus kebijakan rolling atau mutasi pelayan firman merangkap ketua majelis jemaat. Semuanya ini berkolaborasi dalam situasi kita saat ini. Karena itu, marilah kita hadapi, alami, dan lewati semuanya ini dengan kekuatan Roh Kudus yang memimpin dengan hikmat, supaya kita tidak goyah dan tidak jatuh tergeletak, tetapi kita kokoh, kita kuat karena pembaharuan oleh Roh Kudus dalam perayaan Pentakosta pada saat ini. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada kesempatan yang baik ini, Badan Pekerja Klasis Port Mumbai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para ondoafi dan kepala kampung atau kepala suku, pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan mitra kerja lainnya, serta para pelayan firman, penatua dan siamas, BPPG di setiap jemaat, badan pelayan unsur-unsur jemaat, dan seluruh warga jemaat atas kerjasama dalam menopang terlaksananya seluruh program pelayanan pekerjaan Tuhan, baik itu secara sinodal, secara klasikal, dan juga secara jemaat. Tuhan yang punya pekerjaan pelayanan ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita dengan perayaan Pentakosta hari kedua di hari ini, kita pelihara, kita teruskan, dan kita tingkatkan kebersamaan ini ke depan, supaya damai dan sukacita dari kuasa Roh Kudus kita nikmati pada saat ini, kini, dan selama-lamanya. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati jemaat semua, dan selamat siang. Shalom.